Kiai Langit didelok bumine juga mulai jelas. Alhamdulillah akhirnya PKB terang benderang, kabar langit dan kabar bumi sampailah pada 2 September deklarasi pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin. Dengan sedaya Mirsani waktu tanggal 2 kita deklarasi di Hotel Mojopahit Suro. Di situ simbol bagaimana dulu peristiwa Hari Santri, peristiwa penurunan bendera merah putih biru menjadi bendera merah putih di pucuk gedung Hotel Mojopahit. Kita deklarasi di situ, saya nggak menyangka deklarasi kita bikin sederhana. Ya Allah, luar biasa, sambutan dari Aceh hingga Papua menggelegar luar biasa. Pasangan Amin diharapkan memimpin perbaikan dan perubahan bangsa Indonesia menggelora di mana-mana. Alhamdulillah. Bahkan kemarin jalan sehat di Makassar yang raup lebih dari 1 juta orang. Semuanya semangat hanya untuk satu cita-cita, perubahan dan perbaikan Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Inilah laporan saya akhirnya, terutama kepada Kiai Nisam Syafaat, Kiai Hasyim Syafaat, kiai-kiai se-Banyuwangi dan Rawuh, terutama ibu-nyai, ini lebih penting punya ini Pak Yai itu alon-alon kerja, punya biasanya kuat dan semangat kerja. Jadi Jawa Timur itu Anies, Jawa Timur itu Ibu Nyai gerakannya lebih agresif dari Pak Yai. Pokoknya saya ini Banyuwangi 2029 ini kembali ke PKB. 2020 kembali ke PKB lagi, setuju? Jangan milih bupati sing bener. Bupati kok PKB mari dulu diculik membuka PDIP. Terus ulangi mana ya? Tak sentik orang. Jadi 2024 harus PKB lagi, amin. Tak jaluk 2024 amin menang mutlak di Kabupaten Banyuwangi. Amin. Saya sama Mas Anies memulai perjalanan Jawa Timur hari ini sengaja dari Banyuwangi, dari timur untuk Indonesia yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Amin. Jadi saya nyuwun donga para kiai, nyuwun restu para kiai, nyuwun dukungan dan bantuan para kiai, Banyuwangi PKB menang mutlak lagi. Amin. Banyuwangi bupatinya PKB lagi. Amin. Banyuwangi insya Allah amin menang mutlak lagi. Amin. Oleh karena itu saya datang bersama Mas Anies bukan sekedar untuk main-main cari jabatan, tapi kami punya tekad dan niat bersama. Mungkin banyak yang belum kenal Mas Anies secara lebih detail. Mas Anies ini cucu dari pejuang NKRI. Kakek beliau ini termasuk nasionalis sejati yang juga berjasa mengusir penjajah dari Surabaya. Kakek buyut saya, Mbak Bisri Santuri, di era yang sama juga menjadi namanya dulu waktu itu Mbak Bisri adalah komandan pusat markas besar ulama di Surabaya. Komandannya itu Mbak Bisri. Jadi kalau saya bersama Mas Anies bareng
insya Allah bagian dari melanjutkan warisan negara bangsa yang dilahirkan oleh para kakek-kakek kita di masa lalu. Amin. Kami berdua sama-sama di Jogja. Saya di UGM, Istiqlal, Mas Anies di UGM, Ekonomi. Tetangga fakultas. Kami sama-sama aktif menjadi penggerak mahasiswa, kritis terhadap pemerintah yang otoriter, menjadi kekuatan penekan agar berganti rezim dari otoritarian menjadi rezim demokrasi. Saya bahkan setelah lulus langsung hijrah ke Jakarta, mendampingi Institut Pendidikan Forum Demokrasi. Mas Anies juga hijrah ke Jakarta, setelah kuliah di Amerika Serikat, bergerak di dunia akademis, sampai pada menjadi inisiator. Dulu namanya Mas Anies punya gerakan namanya gerakan turun tangan. Ya, gerakan turun tangan itu gerakan mengirim guru-guru di daerah terpencil dan yang kurang berhasil yang bergerak anak muda Indonesia. Gara-gara itu Mas Anies namanya Harun, karena Harun jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setahun di reshuffle. Kenapa di reshuffle? Justru di reshuffle itu gara-gara terkenal. Gara-gara di reshuffle tambah terkenal, tambah jadi favorit, akhirnya terpilih menjadi gubernur DKI. Nah, kenapa saya mau jadi cawapres bukan capres? Ya karena Mas Anies saya tahu persis. Selama jadi gubernur telah membuktikan perjuangan pemerintahan yang bermartabat dan bermanfaat. Jadi kalau ada yang ngomong, Mas Anies ini kumpulan radikal, kumpulan kelompok keras, saya jawab, selama 5 tahun jadi gubernur, Mas Anies membawa rahmat dan alamin sebagai gubernur DKI. Terbukti toleransinya tinggi, kehidupan keagamaan menguat, tetapi tidak ada konflik yang berarti. Ini bukti. Sekarang ini banyak diserang. Dianggap terlalu yang keras-keras. Kami berdua siapapun dari kalangan apapun yang ingin membantu dan bergerak membawa perubahan Indonesia dari kalangan bineka manapun, insya Allah akan menjadi tunggal ika bagi kemajuan Indonesia. Nah, disitulah saya bersepakat, bahkan insya Allah kita sudah yakin kami berdua ini dui tunggal, satu kesatuan. Kalau saya konsultasi sama Kiai Mun MDZ, Kiai Mun MDZ itu Kiai pemimpin dan pencetus PKPNU. Kenal ini? PKPNU juga belum ditanyakan. Kiai Mun MDZ itu pimpinan besar PKPNU. Saya konsultasi gimana ini kalau saya pasangan sama waktu. Dia langsung menjawab, ini namanya pasangan kafaah. Ibarat kawin itu satu kubu, apa? Yang lain itu nggak satu kubu. Itu dianggap enteng, nggak direken, bahkan dianggur. Itu namanya tidak satu. Insya Allah, saya dan Mas Anies ini satu kubu. Partainya partai pendukung juga satu kubu. Insya Allah, api LNG dirembuk dan ditentukan bersama untuk kemajuan Indonesia. Tidak ada satu pun yang merasa ditinggal dan meninggalkan. Amin ya Rabbal. Kawin itu satu, untuk kawin tidak satu, ujung-ujungnya ini apa ini? Hadirin sekalian yang saya muliakan, ujung-ujungnya Pak Azwar Anas mau PDIP. Siapa lain? Ya saya kan cerita faktanya, Azwar Anas pindah ke PDIP. Ada yang terbaru setelah bahaya ada yang terbaru.
imbangi campur temani. Masih musuh itu tak imbangi. Jadi iwak teri campur temani. Masih musuh itu tak imbangi. Dulu gak bahaya kan. Itu aku ingin seluruh hadirin hadirat kader-kader seluruh pejuang-pejuang politik harus sama-sama mutunya iwak teri campur temani. Masih teri tak imbangi. Amin ya Allah. Itulah kira-kira perubahan itu ada 3 yang paling penting. Kalau ayatnya itu kira-kira innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasibmu marah terus mudah-mudah nek kamu berubah nasib dewe. Nah, artinya kita ingin dari kalangan nabi-nabi pesantren-pesantren di depan bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pengusaha-pengusaha tangguh yang mewarnai dan memasukkan bangsa ini. Amin. Ini namanya perubahan. Dari dulu kok krimone asoka tok. Utangnya akeh tok. Di momak zakat mau tok. Kali ini kita harus merubah nasib menjadi pelaku dan penggerak ekonomi dan kemajuan bangsa. Santri ini santri mana santri? Santri yang paling jauh mana? Hah? Ada Pak Tua, ada Pak Tua. Merauke. Mana yang paling jauh? Atau ini mondok selain dapat ilmu agama, menjadi ulama, menjadi alim agama, kalian pulang ke kampung halaman harus menjadi pengusaha yang kaya, tangguh dan diwarnai. Nah, ini mulai isu-isu dulu BKP. Allahumma itu namanya perubahan hijrah dari segala kekurangan menuju kepada kemampuan. Hijrah dari kecerdasan menjadi merdeka dan mumpuni. Amin. Hijrah berubah dari yang namanya tergantung menjadi mandiri. Ini harus kita kerjakan. Amin ya Allah. Saya ingin ngomong banyak tapi saya harus langsung bersumber. Ini yang dilakukan jelek. Mohon izin tidak lama-lama karena itu kami lalu nanti saya minta kepada Mas Anies Baswedan calon presiden Republik Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini sebulan kemudian dapat kesempatan langsung ke Pondok Darussalam di Lokayu ini. Nah ini sudah disampaikan oleh ini juga ada jadi bahan saya habis tadi. Ini enaknya kalau ditunggal dengan begini. Banyak hal tidak kita kerjakan saling isi. Dari saling melengkapi, saling mengisi, karena sudah disampaikan semua. Termasuk tadi rombongannya sudah dikenalkan semua, termasuk Gus Masin sudah dikenalkan. Gus Masin ini kakaknya Gus Bahar. Gus Bahar itu hebat tuh ya. Apalagi kakaknya. Nantinya hebat apa lagi? Nah. Jadi rombongan kita sudah dikenalkan semua, kita bersyukur bisa sampai ke sini untuk lapor sekaligus mohon doa. Mohon doa, mohon nasihat, karena kami berdua ini mendapatkan amanat yang tidak kecil, amanat yang besar. Insya Allah bukan amanat berat. Kalau berat ringan itu soal ridho dan Allah. Bila tidak ada ridhonya, kecil pun berat. Tapi bila dapat ridho, insya Allah yang besar akan terasa ringan. Jadi
kami berdua datang untuk mohon restu, mohon doa, mohon bimbingan. Perjalanan ini perjalanan yang terjal. Sampai tadi Presiden punya slogan baru, jiwa teri campur temani, meski awani ngeri tak imbangi. Jadi datang ke sini mohon bantuan mengimbangi. Bagaimana benar? Jadi betul. Kalau di dalam proyek ini semangat luar biasa. Benar. Jadi kita membawa misi. Kami bukan mengejar target, membawa misi. Kalau target itu untuk diraih, kalau misi itu untuk dilaksanakan.